Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus.
Salam, selamat siang, selamat bertemu kembali di ibadah online ICA Jemaat Indonesia. Jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, mari kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mau bersukacita senantiasa apapun keadaan kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus harapan kita. Terima kasih, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan, walaupun Tuhan kami masih Tuhan dalam mengadakan ibadah online Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada Tuhan di setiap hati-hati jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah ya Tuhan, Engkau Roh Kudus yang akan menghampiri setiap jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menyaksikan Tuhan ibadah online saat ini, biarkanlah ya Tuhan, urapan-Mu Tuhan, Engkau yang akan mengurapi Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau adalah harapan kami, karena Engkau lah sukacita kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita datang bersama-sama dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya.
Haleluya, kita percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam keadaan apapun. Kita percaya Tuhan tetap setia sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita, Allah yang senantiasa menolong dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
beserta dengan kita. Haleluya Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Yesus, kami percaya Tuhan. Haleluya, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
bersama-sama kita katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Kau kuatkan kami Tuhan. Aku bertahan di tengah hal yang masih sulit sampai sekarang, di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami ucap syukur kepada Tuhan yang terus menunjukkan kekuatan-Mu, yang terus menunjukkan kesetiaan-Mu, yang terus menyatakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami ucapkan syukur atas segala sesuatunya ya Tuhan. Bapa, terima kasih, Engkau begitu baik bagi kami. Kami dapat melihat kekuatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami dapat melihat pertolongan lepas pertolongan. Kami melihat mujizat lepas mujizat. Kami melihat kesembuhan lepas kesembuhan. Pemulihan kepada pemulihan berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami saat ini mau berdoa bersama-sama. Berdoa buat kakak ipar dari salah satu jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu yang saat ini sedang sakit. Dia sakit karena depresi Tuhan, karena penyakit, rasa sakit yang dialami di masa lalu, karena sakit hati yang dialami di masa lalu. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan lakukan mujizat atas hidupnya. Pulihkan mentalnya dalam nama Yesus. Kami berdoa pada saat ini bersama-sama seluruh umat-Mu, meminta pertolongan yang dari Tuhan, meminta mujizat dari Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Dia ada di Indonesia, kami ada di Hong Kong sekarang, tetapi tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Ruang, jarak, dan tempat tidak bisa membatasi kuasa-Mu. Kuasa-Mu turun atasnya sekarang. Roh Kudus turun atasnya sekarang, mengambil setiap akar pahit, mengambil setiap luka lama yang ada di dalam hidupnya. Engkau sanggup menyembuhkan mentalnya, Engkau sanggup menyembuhkan rohnya. Kami akan mendengar bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami akan mendengar mujizat-Mu terjadi atasnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan buat ibu salah satu dari jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit. Ketika darah tingginya kumat hari-hari ini, kami mohon darah Yesus akan menormalkan segala sesuatunya. Segala rasa pusing yang ada di tubuhnya kami tolak dalam nama Yesus. Kami usir kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami usir rasa sakit itu. Kami percaya sembuhlah Engkau saat ini. Sembuhlah Engkau saat ini. Kami juga akan mendengar bagaimana Tuhan akan menyembuhkan beliau. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu, seluruh anak-anak Tuhan, atau mereka yang sedang mengikuti ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang sedang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi, Tuhan akan menguatkan mereka. Tuhan akan menyembuhkan setiap penyakit mereka. Tuhan akan hiburkan setiap rasa duka cita mereka, kesedihan mereka hari-hari ini. Tuhan tolong, di tengah-tengah kami masih dalam keterbatasan yang banyak, Tuhan yang akan berikan jalan keluar atas setiap masalah kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan akan disenangkan dari setiap persembahan kami. Biarlah Tuhan akan disenangkan atas semua yang dapat kami berikan. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan dengan rasa sukacita yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, persembahan ini adalah bukti kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Jemaat Tuhan,
Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Senang bisa berjumpa saat ini dalam ibadah. Meskipun kita masih dalam ibadah online, tapi kami percaya dimanapun Anda berada, Tuhan sanggup menjamah Anda, Tuhan sanggup berbicara kepada Anda secara khusus. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, bukti rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan, karena Dia sudah begitu baik, karena Dia sudah melakukan pertolongannya dalam kehidupan kita. Ada 3 cara Anda bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, Anda bisa melakukan melalui transfer antar bank. Lalu yang kedua bisa secara online. Yang ketiga, Anda bisa kumpulkan terlebih dahulu, lalu nanti akan bisa diserahkan kepada saya maupun Pastor Ari secara tunai. Dan jangan lupa bahwa di hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu, lalu hari Senin dan Jumat kita akan ada tetap Kingdom Devotion dibagikan. Saya mohon untuk kedua ibadah ini atau kedua link yang akan Anda terima dalam 1 minggu bisa dibagikan kepada yang lain supaya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berusaha mewartakan kerajaan Allah ke dunia dan siapapun supaya bisa diberkati dan kita bawa kepada Tuhan. Kita tetap ada doa hari Minggu jam 9.30. Saya mendorong seluruh jemaat Tuhan atau pemimpin untuk berdoa bersama-sama dengan kami. Jika ada permohonan doa, Anda bisa hubungi kami, hubungi nomor WhatsApp gereja yang ada tertera di layar ini. Beritahu kami baik pokok doa maupun kesaksian, bagaimana Tuhan sudah menjawab setiap pokok doa kita mungkin di masa lalu atau hari-hari ini. Beritahu supaya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Hari ini Pastor Ari akan melayani kita semua dengan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Pengharapan ada di sini. Hope is here. Kita percaya setiap harinya kita akan digerakkan oleh pengharapan. Kita akan dikuasai oleh pengharapan, bukan kegagalan maupun keputusasaan. Karena Yesus sudah mati, Yesus memberikan hidupnya, Yesus memberikan kasihnya, karena ada pengharapan di masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan akan diberitakan. Haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Haleluya, saudara sekalian, senang sekali boleh berjumpa dengan jemaat semuanya, baik yang ada di Hong Kong ataupun dimanapun saudara berada. Hari ini, ibadah kita hari ini adalah ibadah atau khotbah yang kedua dari seri khotbah Born Again, Born Again, Born Ready. Haleluya, shalom semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang ada di Hong Kong ataupun dimanapun saudara berada. Shalom buat semuanya, saya percaya saudara dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dengan luar biasa. Hari ini kita meneruskan seri khotbah Born Ready. Ya, ini adalah seri yang kedua, hari ini judulnya adalah Hope is Here, harapan ada di sini. Haleluya. Setiap kita yang dilahirkan baru di dalam darah Tuhan, kita disiapkan untuk menerima berkat Tuhan. Minggu lalu kita berbicara tentang kamu dipanggil, kita siap dipanggil untuk kita melakukan perkara-perkara dahsyat dari Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang harapan ada di sini. Ya, saudara, harapan pada hari-hari seperti ini merupakan hal-hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang kehilangan harapan, banyak orang mungkin harapannya hampir sirna. Saudara, kalau kita hidup tanpa harapan seperti kita hidup, nggak mau hidup gitu ya. Kita kehilangan semangat hidup. Tanpa harapan itu seperti kapal berlayar tanpa kompas.
Orang yang tanpa harapan adalah seperti orang yang terombang-ambing, yang tidak tahu apa yang dilakukan, kemana dia harus pergi. Saudara, harapan, kita semuanya hidup oleh harapan. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara banyak kepada kita dalam situasi dalam kehidupan kita saat ini. Dan saya percaya akan memberkati kita semuanya. Apakah saudara pernah mengalami, saudara, harapan saudara tertunda? Iya Pak Ari, pada masa COVID ini banyak sekali harapan saya, rencana saya yang tertunda. Saya rencana untuk nikah, sudah direncanakan jauh-jauh hari, karena COVID, karena pandemi harus tertunda. Liburan keluarga yang sudah direncanakan untuk kumpul keluarga tertunda. Mungkin rencana saudara untuk membuka usaha tertunda, harapan saudara menjadi tertunda. Terjadi penundaan atau terganggu apa yang kita rencanakan. Saudara, tahun 2020 yang sudah kita lalui, banyak perencanaan kita tertunda, terganggu, ataupun harapan kita sepertinya mandek. Tetapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita, harapan itu masih ada. Bagaimana kita meletakkan harapan kita, bagaimana kita menanggapi harapan itu akan menentukan bagaimana kita memiliki harapan atau tidak. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-12 mengatakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kita tidak mau harapan kita tertunda, tersesat, bahkan hilang. Itu menyedihkan kita. Membuat kita menjadi susah dalam kehidupan kita. Saudara, apa itu harapan? Ada yang mengatakan harapan ini seperti ini, saudara. Melihat cahaya dalam kehidupan kita di tengah-tengah kegelapan saat itu. Melihat setitik cahaya walaupun kita dikelilingi oleh kegelapan. Saudara, masa pandemi ini membuat kita dalam kehidupan banyak orang tanpa harapan. Seperti kegelapan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar, harapan masih ada, harapan ada di sini. Kita belajar bagaimana kita membutuhkan harapan, dan harapan seperti minyak. Kalau saudara punya motor, saudara perlu minyak untuk membuat motor itu berjalan. Kalau tidak ada minyak, saudara mendorong motor itu bisa berjalan, tapi saudara akan menjadi cepat capek, cepat letih dan sebagainya. Saudara, harapan itu yang menggerakkan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa harapan kita gampang jatuh, tenggelam dan mengasihi diri sendiri. Ya, kita masuk dalam kepahitan dan kita menyerah dalam kehidupan kita. Saudara, harapan, kepenuhan harapan kita akan membuat kita bertahan, membuat kita mampu untuk maju, dan kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Dan kita bisa mengatasinya, karena ada harapan yang kita lihat. Ada harapan yang kita pegang. Saudara, saya ingin membawa kehidupan saudara untuk melihat bangsa Israel. Bagaimana mereka mendapatkan kehidupan suatu bangsa. Pengharapan mereka tertunda. Ya, ketika Tuhan memanggil Abraham, ya, bapak bangsa orang Israel. Ketika Tuhan menjanjikan melalui Abraham, melalui keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dan bahkan dari keturunannya ada satu orang yang akan menjadi berkat bagi manusia. Abraham menunggu 25 tahun sampai mereka memiliki anak yang namanya Ishak. Saudara, dan kemudian mereka menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan itu masih dipegang oleh bangsa Israel. Dari keturunan Abraham akan lahir seorang, yaitu Mesias yang diurapi, yang akan menjadi berkat tidak hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi bangsa-bangsa. Tetapi penantian mereka tetap berlangsung, dan pengharapan mereka mulai memudar. Dari generasi ke generasi, dari para nabi ke nabi-nabi yang lain. Mesias yang dijanjikan, penyelamat yang dijanjikan belum datang-datang juga. Saudara, di dalam Yesaya 40 ayat ketiga mengatakan, ada suara yang berseru, siapkanlah jalan di padang gurun bagi Tuhan, luruskanlah jalan raya di padang berantara bagi Allah kita. Itu nubuatan bagi Allah untuk datang kepada manusia, bagi Mesias untuk menjadi penyelamat
bangsa Israel. Tetapi mereka menunggu sampai nabi terakhir terjadi vakum 400 tahun lamanya. Pasti pada saat itu kehidupan mereka dalam pengharapan mereka akan keselamatan, akan seorang Mesias sudah hampir pudar, hampir padam. Saudara, bacaan hari ini diambil daripada Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai 13. Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai 13. Saudara bisa baca di rumah. Markus pasal pertama ayat 1 mengatakan demikian. Inilah kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah. Akhirnya saudara, pengharapan yang ditunggu-tunggu beratus-ratus tahun lamanya, Tuhan nyatakan, yaitu ketika Yesus menjadi manusia. Kita Markus ini dimulai dengan inilah kabar baik tentang Yesus Kristus anak manusia. Kabar baik dari Tuhan, dari surga bagi bangsa Israel yang menanti-nanti dalam pengharapan mereka pada saat itu. Saudara dan saya, kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat bagi bangsa Israel dan juga adalah pengharapan bagi saudara dan saya. Hari ini, Yesus masih adalah Allah yang sama, Dia adalah kabar baik, Dia adalah pengharapan kita, Dia adalah pengharapan yang ada di sini. Hope is here. Kita pada saat ini kita banyak mendengar kabar-kabar buruk saudara. Terutama hari-hari ini kabar bencana demi bencana, kabar pembunuhan, kabar vaksin yang kita masih meragukan, kabar kematian karena COVID masih berlangsung di mana-mana. Kabar negatif, kabar buruk. Kita semua perlu kabar baik. Yesus Kristus anak Allah adalah kabar baik. Untuk kita memiliki pengharapan lagi di dalam Tuhan, saudara. Untuk kita hidup lagi di dalam pengharapan kita kepada surga. Saudara dan saya, kita anak Tuhan. Kita adalah ciptaan baru. Pengharapan kita harus kita letakkan di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar, harapan yang mana yang harus kita punyai. Sumbernya dari mana dan bagaimana kita bisa mengenali harapan itu. Kemudian kita akan belajar harapan ini bagaimana. Apakah saya sungguh-sungguh harapan ini adalah jaminan buat saya dalam kehidupan saya. Kita akan lihat. Poin pertama yang ingin saya seberangkan adalah kita belajar sumber pengharapan itu sendiri. Nah, saudara harus tahu sumber pengharapan. Kalau tidak kita meletakkan kehidupan kita, iman kita, kepercayaan kita pada harapan dunia. Harapan dunia ada saudara, tetapi tidak tetap. Sementara harapan dunia itu tidak pasti saudara. Haleluya, kita tahu harapan kita di dalam Tuhan selalu pasti. Amin saudara, harapan kita di dalam Tuhan adalah bukan harapannya saja tetapi kepada Tuhannya. Mengharapkan hal-hal di dalam Tuhan karena harapan kita berakar pada kesetiaan Tuhan. Kalau terakhir saya cek, Tuhan itu tetap setia. Ketika saya buka firman Tuhan, selalu Allah itu adalah Allah yang setia walaupun kita tidak setia. Kita harus tahu sumber pengharapan kita pada Allah yang senantiasa setia dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saudara, di dalam Roma 15:13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, tidak hanya kita tahu bahwa Allah adalah sumber pengharapan kita, tetapi di dalam sumber itu kita berlimpah-limpah dalam pengharapan kita. Haleluya saudara. Saudara, dalam pengertian Alkitab, harapan kita di dalam Tuhan, sumber pengharapan kita di dalam Allah yang kudus itu adalah harapan yang teguh, yang pasti. Karena saudara, kita percaya kepada firman Tuhan. Karena kita melihat pengharapan kita di dalam satu frame yaitu Alkitab, firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang adalah janji Tuhan. Amin. Saudara, mari kita letakkan pengharapan kita pada sumber yang benar yaitu Allah. Sumber pengharapan kita.
Tidak hanya karena Allah yang setia. Saudara, apapun situasi kehidupan, mungkin saudara berkata, oh situasi kehidupan saya belum menentu, keadaan, kondisi belum tepat. Saudara tidak meletakkan pengharapan pada keadaan, pada situasi sekeliling saudara, bahkan tidak pada pandemi saat ini yang tidak tahu kapan berakhir. Tetapi pengharapan saudara letakkan pada sumber yang benar, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Yesus sendiri. Karena dia adalah sumber. Jadi bukan pada keadaan, tetapi pada pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, ingat, hari-hari ini masih kita mendengarkan kabar-kabar tidak baik. Kabar-kabar negatif. Saudara harus tahu bahwa hari ini tahu benar kabar baik itu, yaitu Injil Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Bahwa saudara adalah milik Tuhan karena darah Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara ingat perumpamaan anak sulung, anak bungsu, di mana anak bungsu itu menghabiskan semua harta, dia pergi, terjadi bencana, krisis ekonomi, ya di daerah di mana dia berada, mungkin uangnya habis, usahanya mungkin habis, kekayaannya habis, dia tidak punya uang, krisis finansial dalam kehidupannya, dia bekerja dengan penghasilan kecil untuk sekedar buat makan. Pengharapan sepertinya hilang, keadaan menjepit, dunia menjadi gelap. Tetapi saudara, dia ingat siapa dia. Dia ingat siapa bapaknya di sana. Itulah dia ketika di dalam kegelapan dia melihat secercah harapan. Sudah cukup ketika dia tahu siapa dia, bahwa saya anak bapak saya yang kaya. Saudara, dia tahu persis bapaknya akan menerima dia. Saudara dan saya adalah anak Allah. Walaupun dunia gagal, walaupun dunia sudah hilang harapan, saudara dan saya jangan kehilangan harapan. Kita punya sumber pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dikatakan dalam firman Tuhan, dimeteraikan dalam kehidupan saudara. Dimeteraikan berbicara tentang bersama saudara, diletakkan dalam kehidupan saudara secara permanen saudara, sampai meterai itu dibuka oleh pemiliknya, yaitu Yesus. Saudara, kita hidup di muka bumi ini, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, pengharapan ada di sana. Ketika saudara meletakkan pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kehidupan saudara, Roh Kudus permanen residen dalam kehidupan saudara. Dia juga menjadi sumber pengharapan kita yang permanen. Haleluya, haleluya. Saudara, harapan ada di sini, sumbernya adalah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin saudara, ini kabar baik. Saya tidak tahu keadaan saudara, ya kadang-kadang dalam kehidupan orang hamba Tuhan pun kadang-kadang kita digunjang-ganjing dalam masalah anak, masalah keluarga, masalah finansial, masalah pekerjaan. Kadang-kadang kita menjadi letih dan lesu, ya. Kita seakan-akan tidak melihat harapan lagi. Disitulah ketika kita mendengarkan kabar baik yang mempengaruhi kehidupan kita, kita harus cepat kembali kepada kabar buruk, kita harus cepat kembali kepada kabar baik di dalam Tuhan. Amin. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu mengembara melalui pikiran saudara yang bukan-bukan. Kembali kepada kabar baik, yaitu Yesus Tuhan, sumber pengharapan kita. Pengharapan yang teguh. Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini? Mungkin usaha saudara, pekerjaan saudara. Apakah saudara meletakkan pengharapan saudara akan pekerjaan saudara atau usaha saudara? Gejolak ekonomi tidak menentu. Apakah saudara meletakkan pengharapan saudara dalam pertolongan teman-teman? Ya, teman-teman kita suatu saat akan meninggalkan kita. Apakah kita meletakkan pengharapan kepada kepemimpinan manusia? Manusia kadang-kadang ikat janji, ya. Apakah kita meletakkan pengharapan kita dengan kekuatan fisik kita, kecantikan kita? Suatu saat kita akan tua dan tidak menjadi cantik dan ganteng lagi. Pengharapan kita harus teguh, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dan pengharapan itu ada di sini. Haleluya, di dalam Yesus Tuhan. Amin saudara.
Saya percaya apapun yang saudara lalui pada hari-hari ini, Tuhan akan membuat menjadi kebaikan dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pernah mendengarkan cerita gubuk yang terbakar. Ya, ketika suatu kapal seperti kapal pesiar berlayar di lautan, di samudra dan mengalami kecelakaan, semuanya hilang, hanya satu orang yang hidup dan dia berhasil mencapai satu pulau tanpa penghuni. Ya, dan dia berdoa untuk Tuhan menolong dia, mengirimkan kapal penyelamat untuk menyelamatkan dia. Tapi hari lepas hari seperti pengharapannya sudah memudar. Dia mendirikan suatu gubuk, dia bisa tinggal di sana, dia tunggu berbulan-bulan, menantikan orang mencari seorang yang hilang ataupun penumpang kapal yang tenggelam. Dia menunggu. Ya, dia suatu saat dia pergi keluar mencari makan di pulau itu, dan ketika dia pulang ke tempat di mana gubuknya berada, gubuknya terbakar, saudara. Terbakar sampai habis semuanya. Dia begitu marah. Dia sudah berdoa. Situasi yang seperti tiada pengharapan menjadi bahkan sirna semuanya. Dia marah kepada Tuhan. Saking marahnya sampai kepada Tuhan, dia terlelap, tertidur, dan besok pagi tiba-tiba ada orang membangunkan dia. Dia kaget setengah mati, dia bertanya, itu adalah orang yang menyelamatkan dia. Bagaimana Bapak bisa tahu saya ada di sini? Tim penyelamat mengatakan, bukankah kamu membakar sesuatu sehingga asapnya membumbung tinggi? Saudara, mungkin ada gubuk-gubuk yang terbakar dalam kehidupan saudara saat ini. Saya doakan asap bubuk-bubuk itu akan sampai ke hadirat Tuhan. Tangisan saudara akan sampai ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan menolong saudara. Tetapi tetap kita teguh meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan yang tidak mengecewakan kita semuanya. Amin. Mari kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Allah yang setia, kepada Allah yang hidup, yang adalah sumber pengharapan kita. Amin, saudara. Dia tidak hanya sumber pengharapan kita yang pasti, tetapi pengharapan kita, poin kedua adalah pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup. Bukan pengharapan yang mati, saudara. Haleluya. Di dalam 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat 3 dan 4 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita, Kristus Yesus, yang sesuai dengan anugerahnya yang sangat besar, telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup, melalui kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati, dan untuk mewariskan milik pusaka yang tidak dapat binasa, tidak dapat rusak, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga untuk kamu. Saudara, kita memiliki pengharapan yang hidup. Terjemahan yang lain mengatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita memiliki pengharapan yang hidup dan penuh, saudara. Itulah pengharapan kita. Ketika saudara benar meletakkan pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan saudara adalah pengharapan yang hidup. Kenapa, saudara? Karena Yesus yang sudah yang bangkit dari kematiannya, memberikan kehidupan bagi saudara, yang menjadikan saudara ciptaan yang baru, kehidupan yang baru. Saat ini Yesusmu, Yesus saudara dan saya, dia Allah, dia Gembala Agung, dia ada di sisi kanan Allah Bapa di surga. Dia menjadi perantara bagi saudara dan saya. Sehingga membuat pengharapan kita bukan pengharapan yang sia-sia, bukan pengharapan yang mati, tetapi pengharapan yang hidup dan penuh, saudara sekalian. Haleluya. Inilah kita anak Tuhan. Mungkin saudara masih mengatakan, oh saya masih melihat kiri kanan kehidupan saya, kehidupan keluarga saya. Mungkin saudara mengatakan, itu tidak mungkin dalam kehidupan saya akan berhasil lagi. Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagiku. Ketika saudara mengatakan, aku terlalu capek menghadapi kehidupan ini. Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pengharapan saudara adalah pengharapan yang hidup. Mungkin saudara mengatakan, aku takut Tuhan. Tuhan akan mengatakan, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Haleluya, tetapi roh yang mendatangkan kehidupan bagimu.
Mungkin saudara mengatakan, aku sudah tidak punya iman. Tuhan mengatakan, aku memberi setiap orang iman menurut ukurannya. Haleluya. Haleluya saudara, jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Mungkin saudara mengatakan, aku tidak pandai seperti mereka yang pandai. Tuhan ingin berkata kepada saudara dan saya bahwa dialah yang memberikan kepada kita hikmat. Hikmat yang melampaui pengetahuan manusia dan ilmu manusia, saudara. Kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah kita mengecilkan diri sendiri. Jangan pernah kita melupakan siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara, ciptaan baru, ada kehidupan dalam kehidupan saudara, ada pengharapan yang hidup dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, saya mengerti. Kabar-kabar negatif, kabar-kabar buruk dalam kehidupan kita. Mungkin silih berganti, masalah yang datang. Mungkin ada yang dipecat, mungkin kita mendengarkan berita negatif, kemungkinan ada pemecatan massa dalam perusahaan kita. Itu berita-berita negatif, saudara. Kadang-kadang itu akan seperti melumpuhkan iman kita, pengharapan kita. Tetapi sekali lagi, Yesus adalah Tuhan kita, pengharapan kita teguh di dalam Dia. Matius 12, 20 sampai 21 mengatakan, bulu yang terkulai tak akan dipatahkannya. Saudara, kalau saudara seperti bulu, apapun pohon, saudara mungkin sudah seperti terkulai gitu ya. Sudah mungkin patah tapi tidak patah, putus, terkulai. Sudah patah semangat. Tuhan tidak pernah akan mematahkan saudara. Tuhan akan meluruskan kembali saudara, bahkan membetulkan saudara lebih baik daripada semula. Haleluya. Pelita yang redup tidak akan dipadamkannya. Sumbu yang hampir pudar itu tidak pernah akan dimatikannya, dipadamkannya. Ia akan berjuang sampai keadilan tercapai. Segala bangsa akan menaruh harapan kepadanya. Bangkit saudara, miliki harapan yang hidup itu kembali. Dan orang-orang bangsa-bangsa akan melihat saudara luar biasa di tengah badai kehidupan, di tengah pandemi, saudara tetap memiliki pengharapan yang hidup. Dan orang akan bertanya kepada saudara, kamu kok bisa? Saudara bisa dengan sukacita mengatakan, karena aku punya pengharapan yang hidup di dalam Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian, di dalam Ibrani 6:19 mengatakan, harapan kita, harapan yang hidup itu, seperti jangkar atau sau yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus hordeng ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Saudara, harapan kita ini seperti sau sebuah kapal. Ketika sebuah kapal ingin berhenti di tengah lautan sekalipun, dia menurunkan jangkarnya saudara. Sehingga kapal itu akan tetap di sini. Seperti jangkar atau sau. Sampai menebus kepada di balik tirai bait suci. Saudara, Yesus ketika dia mati di kayu salib, tirai bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Artinya pengharapan kita, kapan saja kita bisa bawa ketika kita tidak memiliki pengharapan, kita bawa apapun yang ada dalam kehidupan kita. Iman sekecil apapun, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita lemparkan jangkar itu di dalam hadirat Tuhan. Sepertinya kita meletakkan jangkar itu seperti kapal ini, meletakkan jangkarnya di dasar lautan. Sehingga apapun kehidupan kapal itu terombang-ombang ambing oleh badai di laut sekalipun, dia hanya terombang-ambing tetapi tetap teguh di atas dasar lautan. Seperti itu harapan saudara. Ketika saudara meletakkan harapan saudara kepada Yesus, saudara sedang mengatakan, harapanku saya letakkan di batu karang yang teguh, yaitu Yesus Tuhan. Haleluya saudara. Jangan pernah saudara mengatakan, aku sudah kehilangan harapan. Tanpa harapan. Saudara, Yesus ada bagi saudara.
Dia yang sudah membuat saudara menjadi hidup yang baru. Harapan saudara adalah harapan yang hidup, tidak mati, tidak setengah mati, tidak pudar, dan tidak patah. Walau kadang terkulai, walau hampir padam. Cepat-cepat kita bawa, seperti jangkar kita sahukan di atas batu karang Yesus. Saudara akan kembali memiliki pengharapan itu. Pengharapan yang hidup ini berbicara tentang Tuhan kita, jaminannya. Pengharapan kita yang hidup ada karena 3 hal, saudara. Karena rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah tidak pernah gagal. Apapun rencana Tuhan pasti akan terjadi bagi saudara dan saya. Kalau bukan rencana Allah, pasti tidak akan terjadi. Haleluya. Ketika kita percaya bahwa janji-janji firman dalam Alkitab, pengharapan kita letakkan di sana, sesuai rencana Tuhan tidak akan gagal. Itu adalah pengharapan saudara yang hidup karena rencana Allah tidak akan pernah gagal. Kedaulatan ada di tangan Tuhan bagi kehidupan manusia dan muka bumi ini. Ayub mengatakan di dalam pasal ke-42 ayat 2 mengatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara Ayub yang benar di hadapan Tuhan, yang tidak bercecat celah di hadapan Tuhan, dia tahu bahwa segala rencana Tuhan tidak akan gagal dan Allah sanggup melakukan rencananya bagi saudara dan saya. Pengharapan yang hidup karena Allah memegang masa depan kita. Amin saudara. Tidak hanya dia tahu rencananya yang tidak pernah gagal, tapi dia memegang masa depan kita. Saudara, kehidupan saudara mungkin takut saat ini ya. Takut pandemi dan sebagainya, masa depan, keluarga, anak dan sebagainya, kita takut. Kenapa kita takut? Karena kita tidak tahu masa depan. Apa yang akan terjadi bulan depan ketika anak saya harus masuk SMP, ketika suami saya harus cari kerja, di mana mencarinya? Kita menjadi takut karena kita tidak tahu masa depan. Tetapi Allah saudara dan saya, Yesus Tuhan, dia tidak hanya tahu masa depan, dia memegang masa depan. Makanya pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kita memiliki pengharapan yang hidup? Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita, dia Immanuel dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Pandemi boleh berlangsung pada saat ini, apapun kejadian dalam kehidupan kita boleh berlangsung pada saat ini, tetapi Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Allah senantiasa hadir dan menemani kita. Amin saudara, Yesus ada di sini. Yesus adalah kabar baik, pengharapan masih ada. Jangan lupa saudara, jangan pernah saudara melupakan Tuhan. Letakkan harapan saudara kepada sumber yang benar, yaitu Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Letakkan itu pengharapan saudara dalam Tuhan dengan iman. Walaupun saudara tidak melihat apa yang ada di masa depan, tetapi letakkan pengharapan masa depan saudara di hadapan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia perantara kita di surga bagi saudara dan saya. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Memang susah saudara ya. Tetapi firman Tuhan memerintahkan kita saat ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, ketika saudara meletakkan harapan saudara di dalam sumber yang benar, dan mengetahui bahwa pengharapan saudara adalah pengharapan yang hidup, saudara akan bersukacita di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Bahwa Yesus kabar baik. 2000 tahun yang lalu, hari ini Yesus masih adalah kabar baik. Bahkan ketika kami mendengarkan kabar-kabar buruk, kabar-kabar negatif, kami mau diubahkan oleh kabar baik dari Yesus. Bahwa Injil Tuhan memberikan kelegaan dalam kehidupan kami. Bahwa hari ini ketika pengharapan kami sudah memudar, ketika pengharapan kami seperti hampir patah, seperti mungkin sudah hampir pudar,
Kami ingin kembali kepada sumber pengharapan kami, yaitu pengharapan yang teguh, yaitu Allah yang adalah sumber pengharapan kami. Yang jaminannya adalah kesetiaan-Mu Tuhan. Yang jaminannya ada Yesus yang sudah bangkit dan hidup, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Bahwa kami hari ini belajar bahwa pengharapan kami orang percaya, anak-anak Tuhan adalah pengharapan yang hidup, tidak mati, karena Allah kami adalah Allah yang hidup. Allah kami yang tidak pernah gagal, Allah kami yang memegang masa depan, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Itulah pengharapan kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, kami ingin menyerahkan harapan dan impian apapun dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu semuanya menjadi mungkin bagi-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Sudah, mari kita saat ini sungguh-sungguh menilik hidup kita, pengharapan kita, apa yang kita harapkan dari dunia ini. Mari kita kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya memberkati kami semua Tuhan. Setiap kami Tuhan, di mana ketika kami dalam hidup kami Tuhan, pengharapan itu menjadi satu-satunya yang membawa kami hidup Tuhan. Bagi setiap kami jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, ketika kami pada saat ini di persimpangan jalan, di mana kami bingung, kami tidak tahu Tuhan, di mana kami kehilangan pengharapan, ketika pengharapan itu sirna, ketika pengharapan itu mati. Hari ini kami tahu bahwa pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus yang sudah bangkit, kuasa kebangkitannya diberikan kepada kami. Tidak hanya itu, tetapi kami percaya kepada kami sudah diberikan suatu hidup dengan pengharapan yang penuh. Tidak hanya pengharapan yang penuh, tapi kami percaya we have the living hope, pengharapan yang hidup bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, ketika kami kekurangan pengharapan, ketika pengharapan kami sirna, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah turunkan Tuhan di dalam kehidupan roh kami Tuhan, di dalam pikiran kami, di dalam jiwa kami Tuhan, pengharapan yang dari surga, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, pengharapan ilahi, pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita percaya kepada Tuhan. Dialah Allah satu-satunya pengharapan saudara. Bukan dunia, bukan kemampuan kita, tetapi dari Allah. Ku percaya kepada Engkau Tuhan. Mari saudara, kalau saudara dimanapun saudara berada, saudara bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita katakan, ku percaya Kau Tuhan, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi katakan dengan iman, ku percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji.
Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ketika kami bingung Tuhan, ketika kami tidak memiliki pegangan dalam hidup kami saat ini Tuhan, ketika pandemi Tuhan berpengaruh dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami Tuhan, ketika kami terombang-ambing tidak tahu kemana kami harus pergi, ketika kami hanyut dalam kehidupan kami mengikuti ombak dan badai kehidupan kami tahu firman-Mu mengajak kami Tuhan, membuat kami Tuhan untuk melemparkan kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan, mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Untuk kami seperti pelaut Tuhan, melemparkan jangkar Tuhan sampai ke dasar laut Tuhan. Kami ingin melemparkan iman kami Tuhan, pengharapan kami di batu karang yang teguh itu, Yesus Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kalau ada di antara kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, bingung, kehilangan harapan mati Tuhan saat ini Tuhan, Roh Kudus jamah kami Tuhan, ajar kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, untuk kami boleh percaya iman kami hanya kami letakkan di batu karang yang teguh. Yesus Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yang memberikan kami hidup dan membawa kami kepada hidup yang penuh dengan harapan, yaitu harapan yang hidup di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Maka hiduplah pengharapan kami. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pemulihan yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala yang kami lakukan akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, yang selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, ketika Tuhan memberkati saudara hari ini, hari esok, minggu besok, pengharapan saudara dalam Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan, beri syukur kepada Tuhan, dan janjikan saudara saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tahu pengharapan kita hanya dalam Tuhan. Haleluya, mari kita menerima berkat Tuhan saat ini. Oh terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah-Mu Tuhan, untuk firman-Mu terutama Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan mengubahkan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima di tempat ini. Kami terima di tempat setiap jemaat dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus dengan segala ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.